Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Remaja dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini pada Isya setelah tadi kita diguyur hujan ya, kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kita dipertemukan dalam kondisi baik, di majelis yang baik, di tempat-tempat duduk yang baik, di acara yang baik. Insya Allah kalau kita ini baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik dan akan dibiasakan dengan yang baik-baik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam, memberikan kepada kita hidayah, di mana kemudian para ulama itu mengatakan kebutuhan kita akan hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Kalau kita nggak makan dan minum kayak gini, kita bisa lama-lama mati. Tapi kalau kita nggak dapat hidayah, kita sudah mati sebelum kita mati. Kamu bisa bayangkan kalau orang dapat hidayah, itu dia dapat cahaya, dapat nur. Kayak sekarang kita berada di Masjid Nur Jamil. Nur itu cahaya, Jamil itu keindahan. Makanya orang dapat hidayah itu kayak orang naik motor, naik mobil ada lampunya. Dia bisa jalan dan dia bisa bedain mana jalan yang lobang, mana jalan yang lempeng. Tapi kalau orang nggak dapat hidayah, itu kayak orang naik motor, naik mobil tanpa lampu. Dia nggak bisa bedain mana jalan lurus, mana lobang, mana jurang. Sehingga hidupnya tersesat, terlunta-lunta, nggak punya arah dan tujuan. Makanya sungguh merupakan satu hal yang bahagia kalau anak muda itu dibimbing hidayah. Karena janjinya Allah ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungannya Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Rabb-Nya. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang mungkin ramah di kalangan kalian, satu hal yang mungkin detik ini juga sedang kalian rasakan, satu hal yang munculnya itu tiba-tiba, tidak direncana. Apalagi kalau sudah mulai remaja. Kalau masih anak-anak kalian nggak merasakan, tapi kalau sudah mulai kelas 5 SD, kelas 6 SD, sudah mulai itu. Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan istilah ghorisotul jinsiyah, ketertarikan terhadap lawan jenis. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau ngobrol dulu tentang hal-hal yang ada pada tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya dengan segala apa yang ada pada diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah ingin melihat dari potensi yang kita miliki itu, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat Raqibun Atid untuk apa? Untuk mencatat amal-amal kita. Apa saja yang dicatat? 1, yaitu amalul lisan. Jadi segala yang keluar dari mulut ini dicatat sama malaikat. Yang suka ngomongnya jelek-jelek, yang suka ngomong yang bagus-bagus. Karena sama-sama punya mulut, kadang-kadang kita pakainya juga beda-beda. Ada yang dipakai mulutnya ini untuk zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang mulutnya dipakai untuk Asio monster, Asio pain gitu ya, untuk nyanyi. Ada yang mulutnya digunakan untuk minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya minta ampun, dosa saya banyak ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Tapi ada mulutnya digunakan untuk mengumpat. Maka segala yang keluar dari lisan itu disebut sebagai amalul lisan. Kalau konteksnya kita perlebar lagi, apapun yang kalian tulis di medsos, di WA, di Instagram, di Facebook, ya, kalau anak Gen Z jarang pakai Facebook ya. Di timeline status WA kalian, itu semua adalah amalul lisan. Apa yang kamu tulis? Baru kemarin salaman, ya. Baru kemarin salaman, minal aidin wal faidin, ya. Ya kalau anak sama bapak, Pak, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu kamu sama temanmu cewek, ada temanmu cewek yang ngirim ke kamu, minal aidin wal faidin ya Mas, mohon nafkah lahir dan batin. Wah, ini repot nih, mau nikahi remuk aku, ya. Makanya amalul lisan itu termasuk yang kita tulis. Makanya saya nulis buku. Kenapa kok saya nulis buku? Karena harapannya saya nanti mati, buku saya masih bisa dibaca orang. Sungguh bahagia. Siapa? Orang yang jasadnya sudah terkubur di dalam kuburan, tapi pahalanya terus mengalir. Makanya amalul lisan ini tergantung kita. Mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk ngejak sholat, bro, sholat yuk bro. Atau mau dipakai untuk ngejak keburukan. Bro, apa mas? Tes kriuk ya bro. Wah, tes kriuk, ngeri banget ya tes kriuk. Ya kan? Tes kriuk itu makan kulit babi, ya kan? Ya. Seperti yang konten-konten di TikTok gitu, ya. Makanya apa? Tergantung mulut kita dipakai untuk apa. Ya. Yang kedua, amal jawarih. Amal jawarih itu apa? Amal kaki, amal kepala. Ya. Kaki digunakan untuk tempat maksiat atau kaki digunakan untuk tempat kebaikan. Berangkat dari rumah, cak taklim, ayo mas taklim, moh, apa kok moh? Kok ndak kelet mas? Lah kok kelet? Lah mbok lim mas, ya taklim, ya, taklim yuk, ndak kelet, ya. Atau kalau diajak taklim, jawabannya apa? Mas pengajianmu live streaming mula mas, yo live streaming loh, aku tak neng omah wae mas, ya, mumpung paketanku anyar ya, aku baru tuku 33 mas, ya, bisa nonton kong omah, karo liar-liar. Kalau meluk bantal dan guling, kalau menikmati syahdunya hujan di malam hari, ya. Kalau hujan itu meninggalkan genangan, urip-urip kakean kenangan, mas. Ya. Akhirnya dia menyimaknya lewat live streaming aja. Ya, tapi kalau kita pengen dapat pahala, ya kita datang ke sini naik motor, roda kita itu akan jadi saksi kelak, ya. Nanti kalian duduk di sini niatnya betul, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kenapa? Kadang-kadang pengajiannya sama, pengisinya sama, mubaliknya sama, temanya sama, masjidnya sama. Tapi apa? Hasilnya beda. Yang satu doanya Rabbi zidni ilma, yang satu doanya bismika Allahumma ya wa bismika amut, ya. Terus pengajian cahno, mesti dikai seneng, mesti dikai maem, ya. Bicaranya wis api, ternyata tetap boleh sendenan, ya, sikile selonjor, ya, baru gue golek bantal, ya. Makanya amalul jawarah ini nanti ditanya, tanganmu buat apa? Oh ya Allah, tangan saya pakai untuk buka-buka lembaran mushaf ya Allah. Tangan kamu buat apa? Oh tangan saya buat scroll foto akhwat di Instagram ya Allah, buat ngezoom, ya. Mulut kamu buat apa? Mata kamu buat apa? Telingamu buat apa? Ya. Telinga saya buat dengar murattal ya Allah. Kasih headset. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang telinganya dipakai untuk gitu ya, harus manduk-manduk ya. Makanya ya kayak gitu. Nanti telinga ini akan jadi saksi. Suara kamu pakai apa? Suaranya Nabi Daud ngeri tuh. Nabi Daud itu kalau bersuara, burung-burung itu pada hinggap, pengen mendengarkan suaranya Nabi Daud yang merdu. Ya, mungkin suara kita pakai untuk menyanyikan lagu sing a song, ya kan? Mendung tanpa udian, ya, atau lagu-lagu yang lain. Tapi ternyata suara kamu yang merdu kamu pakai untuk adzan, masya Allah. Itu amal jawareh, ya. Semua akan menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, apa? Amalul qalbi. Amal hati nih, tempat di mana cinta itu bersemayam.
tempat di mana benci, rindu, dendam, iri, hasad, ya, dengki, serai, ya, apa mana ya, suka, rindu, kangen, apa lagi, healing itu di sini, ya, di hati. Itu juga dimintai pertanggungjawaban. Makanya kenapa kok kita ini kadang-kadang Masya Allah ya, kalau lihat orang Muslim, kalau orang bikin konten yang Islam, kita ini kok nggak suka, kenapa ya? Ada mubalik ngomong kayak gini nggak suka, katanya terlalu keras. Ada mubalik lembut nggak suka, karena terlalu lembut. Ada mubalik guyu-guyu, kocak-kocak, humor-humor nggak suka, dakwah guyu-guyu. Biar yang mubalik sing metentang suka mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam. Wih sini gur nesu-nesu, yura seneng asini seneng wih dakwah sih kayak ngopo tuh bro. Ternyata nggak ada yang suka. Kenapa? Hatinya yang kotor, bukan dakwahnya yang salah. Ya. Makanya sekarang kita dapati orang itu manage hatinya nggak bisa. Makanya dia nggak bisa naruh wala wal barok yang benar kepada siapa saya mencintai dan kepada siapa saya harus menjauhi. Nah. Di poin inilah malam ini mau kita bahas ya. Pertanyaan di pamflet, di flyer yang kemudian dibagi kepada kalian, is it okay if I falling in love ya. Boleh nggak sih sebenarnya kalau saya jatuh cinta? Dibahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, cinta itu kalau menurut Ibnu Qayyim itu adalah level yang pertengahan ya. Orang bisa sampai love itu ketika ada pembukaannya, nggak langsung, ya. Orang mungkin tuh mas, nih sekolah mendadak, wih aku seneng karo DE, orang mungkin kan. Orang nih alasan apa-apa, tiba-tiba langsung mak bedunduk, wih seneng, nggak ada. Pasti ada somethingnya dulu. Somethingnya apa? Nah ini, pertama disebut dengan istilah pengen tahu. Pengen tahu tuh dimulai dari misalnya, kayak sopo tuh kayak, kok anggar acara sekolah mesti nongol sendiri, yo MC nih, yo pembawa acara nih, yo seksi konsumsi nih, yo sing maku panggung, yo sing desain MMT, yo sing nyetak, yo sing nang kepala sekolah, yo sing gawe proposal. Wah, iki sopo tuh jenenge ya? Orang yang cool abis ya. Rambutnya ning ngarep kabeh kaya boyband Korea ya. Angger ngomong dadak dibiyak kordene apa ya kan. Angger salat tuh dadak ngene iki ya kan. Kaya rambutnya kaya tas kresek dikucir ning dhuwur ya kan. Kowe entek tapi dikucir ya. Terinspirasi dari tuku es teh dibungkus ya kan itu karete dhuwur. Nah, itu sopono pertama pengen ngerti atau sebaliknya kalian lihat ada cewek di sekolahan itu terkenal, makanya kemarin teman saya itu bikin status kalian dulu sekolah terkenal karena titik-titik ya, ono sing jawab karena menengan ya, karena terlalu cerewet, karena nah ada cewek ini menarik perhatian banget tuh. Saat sekolahan renek sing madadi, wong iki anggar mlaku wah ngeri. Wah, ini kamu pengen tahu setelah itu apa? Kamu cari medsosnya. Nah, sekarang gampang kan cari medsos. Algoritma Facebook, algoritma Instagram itu kamu buka apa itu nanti diarahkan kepada orang yang kamu inginkan. Ya. Kowe ngobrol karo kancamu ning WhatsApp, "Bro, aku arep tuku jam tangan sing keren nih." Regane piro ya, Bro? Ujuk-ujuk nih di Instagrammu akeh iklan jam tangan, Mas. Ya. Dibaca sama marketer. Ya. Makanya nanti ketika sudah pengen tahu itu naik, sudah mulai apa? Mulai naksir. Naksirnya ketika apa? Ketika sudah mulai ada kontak, komunikasi. Ya, pertama nyuwun sewu ya, Mas. Di Instagram kamu DM atau tiba-tiba kamu di komen ya. Kowe gawe feed oleh snack mbok foto. Cekrek guys, pengajian sik guys. Mayan guys, oleh kacang ya. Terus tiba-tiba ada cewek komen ya. Masya Allah, kacang gitu ya kan. Sopo iki kok komen aku ya. Terus esok-esok kamu
Mau berangkat sekolah, gawe fitnah, cekrek, ngenteni angkot ra teko-teko. Cek iku meneh orang yang sama, ya. Ya Allah, semoga diberi kesabaran. Wah, perhatian banget di sopo. Akhirnya apa? Kamu chat dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, maaf ya. Mbaknya siapa ya? Kok suka komen di tempat saya? Loh, bilang apa tuh mas? Gak oleh tuh mas. Salahin nulis fit. Rasa nulis fit nih gelem di komen. Ya ojo galak-galak mbak. Aku kan bertekon. Ya. Akhirnya tek tok. Ting sampai pada tataran apa? Mbak, boleh minta nomor WA-nya. Nah, kalau sudah ini itu adalah pembukaan dari sebuah hubungan yang lebih serius. Ojo mbok jaluk mas, kuwi nomornya cetak kanggo. Wah, iki rontok telmi iki, ya kan? Antenanya kurang dhuwur ya. Oh iya mas, nomor WA saya 081 sekian ya. Ternyata dia juga berharap untuk disapa. Bareng ngei nomor WA-mu diteni, landi masih mau cari jalur nomor WA kok ra nyopo-nyopo ya. Akhirnya disopo, assalamualaikum, waalaikumsalam, mbak, ini saya yang di Instagram tadi. Akhirnya ngobrol, ya. Mulai apa? Kedeketan. Wih ngomong apa, wih nyambung, ya. Karena perempuan itu kadang-kadang kalau dia memang lemah iman, dia itu suka untuk dikasih perhatian. Ya. Maka hati-hati dengan kalimat nyaman. Kalau sudah nyaman itu angel obatin, mbak. Tiap hari, tiap menit, tiap saat, tiap waktu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah sarapan? Sudah. Pakai apa? Mulut. Astagfirullah, ya kan? Maksudnya lauknya apa? Oh, tadi dibelikan ibu saya ketan. Ya. Ngono tekok nih, ketan juru apa ketan bubuk? Ya. Ketan bubuk, mbak. Soalnya ora urip, jadi bubuk. Ya. Udah minum, sudah. Hati-hati ya, kalau makan ketan nggak minum nanti keseretan bisa mati ya, astagfirullah ya. Malah tuh nggak mati baik ya kan. Terus lama-lama deket terus apa? Nyuwun sewu, minta telepon. Ya. Bahkan kemarin ada seorang santriwati itu konsul ya. Ustaz saya ini kalau dengerin Syekh Misari Rosid, Syekh Gomidi ya. Syekh Matrud, itu hafalan saya nggak nambah Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang nambah Ustaz. Tapi kalau yang ngirim suara itu dia Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah Ustaz, saya langsung nambah hafalan Ustaz. Ya. Masya Allah ya. Mbak-mbak itu kalau sudah seneng kayak gitu, kalau sama ustadznya nggak mau kirim suara, jangan ustadz, suara wanita itu aurat. Wah, biar nggak calon nanti disenengi, tolong ya ahi simak bacaan saya, ya. Akhirnya dikirim suara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing lanang yang jawaban, Mbak maaf, mat aritku sukun kurang panjang. Wah, ya. Akhirnya dari situ apa? Deket suara masuk, pengen apa? Nyuwun sewu, pengen ketemuan. Nah, ketemuan ini yang nanti menentukan apakah hubungan kalian akan berlanjut menjadi sebuah hubungan yang lebih serius atau hubungan kalian seperti The Massive bilang, cinta memang cukup sampai di sini gitu ya. Koro-koro apa? Koro-koro kopdar. Ya. Mas, jadi kopdar mas, situ no, yang di nenggon cedak masjid Nur Jamil yo, ya seberangi lo, ya kan? Oke, siap, ya oke. Wah ini mas, kamu pakai baju apa? Aku pakai jaket hitam mbak, pakai Jupiter MX. Ya, kamu mbak, aku pakai Scoopy, ya merah muda. Ya. Wah ini ketemu tenan, masih nganggo masker, jarane Pak Gibran, nganggo masker itu meningkatkan kegantengan 20%. Soalnya sing ketatap itu gur alise ora mripate tok, irung ke bawah ora ketok. Ya. Mbake ngerti, wong ganteng piali, awake atletis, dada bidang perut datar, ya, kalau berjalan prok. Ganteng iki, dia cocok sebagai calon dari bapak dari ayah anakku kelak, ya kan.
Iya, dengan sing wedok ya nganggo masker, ora ketok wajahe, guru ketok alisnya digambar nganggo stapler, ya kan? Pensil alis, ya. Suwene iki putih mengkilap. Ya, Mas, mosok awake dhewe ning kene Mas kopdar. Mam bakso Mas apa mie ayam? Ya wis ra apa-apa, akhire bakso mie ayam ning warung motor standarke mlebu, Mas, bakso kalih, es teh kalih. Siap. Lungguh mejane ning kene, kowe ning kono, wetoke ning kene. Ya. Pasar mangan, buka maskere. Set, ketok wajah asline ya Allah, ya. Ternyata betul kata orang-orang, kecantikan wanita tidak ditentukan oleh keturunannya siapa, tapi kecantikan wanita ditentukan oleh filternya apa, ya. Akhirnya gue kecewa, wah, wajahmu tidak seperti yang di Instagram, Mbak. Auto pamit, baksone rong entek wis mundur teratur, ya. Buar gue dihubungi WA-ne, nomor Anda telah diblokir, ya. Wis bubar jalan. Rasito tutupnya menjadi hubungan yang lebih serius. Tapi kalau seandainya ketemuan kamu itu ternyata dia ganteng maksimal karena suka pakai Vaseline for men, ya, atau ternyata wanitanya itu cantik mempesona luar biasa, ya, akhirnya terus ketemuan dan ketemuannya lebih intensif. Nah, masuk di sini kalau seandainya kalian sudah berani untuk saling berkorban, maka inilah yang disebut sebagai cinta. Mbak-mbak SMA, mas-masnya SMA, neng dindo, Bu, belajar kelompok, padahal rambe kelompoknya gur masih kuwi mau, ya. Neng didik, arep rapat TPA, kue ketuane, sekretarise, anggotane orang mbok undang, ya. Akhirnya kamu berani berkorban, berbohong kepada orang tuamu. This is called love. Ini yang disebut sebagai cinta. Ya. Ketika seseorang mengalami jatuh cinta, dia merasa mudah untuk melakukan sesuatu demi yang dia cintai. Akhirnya Valentine Day, sing cewek nganti bingung golek duit, pengen ngei coklat digo, sing cowok, Mas 14 Februari tak kei coklat Mas. Masya Allah, matur nuwun ya Dik. Loh, kok coklatnya kaya ngene? Nah, emang piye Mas? Biasanya Valentine Day coklatnya coklat batangan Dik. Kok iki coklat bubuk? Ya. Bikin wedangan Mas utan-utan, ya. Akhirnya kei boneka diber, akhirnya itulah kenapa banyak anak muda pacaran hingga kemudian memproklamirkan seperti yang kamu lihat di video TikTok, nama kamu siapa? Pacar kamu ya? Iya. Ketemu di mana? Pasar malam. Ya, hubungan kamu berapa lama? Baru sebulan. Ya. Cita-citamu apa? Membahagiakan dia. Luar biasa, ya. Makanya terjadinya pemilu, pernikahan hamil dahulu, ya. Kepleset dalam urusan perzinahan itu gara-gara mereka tidak paham bagaimana menaruh cinta yang benar itu kayak apa. Maka dari itu pembekalan kepada anak muda kaitannya dengan love and to be love ini harus betul-betul apa? Dipahamkan. Pertama, kita ini manusia, Mas, Mbak, punya hati, ya, bukan pisau belati, ya. Kita punya hati, bisa merasa. Dan namanya cinta itu bisa hanya karena terbiasa. Pendak dino ketemu, pendak dino weruh, pendak dino berjumpa, itu lama-lama akan muncul perasaan rasa. Kalau seandainya kita ikuti nafsu setan, ya wes, kedadian seperti yang tadi saya ceritakan. Mbok hubungi terus, wes seneng, mbok kai hadiah, mbok gelontor dengan perhatian, cinta dan kasih sayang, lama-lama terjadi sebuah hubungan bernama pacaran. Dan itu mendekati zina. Sampai-sampai ada orang-orang bilang pacaran itu yang sehat, jangan sampai berbuat maksiat. Kuwi kaya ngomongi kucing ning ngarepe bandeng sing bodene ra karo-karuan. Kucing iki ana bandeng, ya. Deloken tok wae, aja mbok pangan, ya. Deloken wae, ya. Ben kowe sehat, ya.
Kucing yang baik itu tahu bahwa bandeng yang segar itu adalah makanan terlezat yang dia idam-idamkan. Makanya dalam Islam itu mencintainya itu sesuatu yang wajar. Bisa terjadi kepada siapapun. Hanya saja yang dilarang dalam Islam itu adalah memfollow apinya dengan sesuatu yang bernama pacaran. Jadi misalnya kalau kalian di masjid yang sama Nur Jamil, pada-pada ngurus TPA nih, pendak dino ketemu, terus kemudian kamu ada rasa, aku seneng karo mbak kuwi. Lah ngopo to kok kowe seneng? Lah wonge ayu kok. Itu normal, Mas. Karena apa? Kita laki-laki. Yang enggak normal itu terus nek dhek mbok chatting terus, mbok jak pacaran, mbok jak kencan di tempat-tempat yang terlarang, nah itu yang salah. Nek guru sekedar aku senengi Mas karo dhek, oh berarti kowe normal, Mas. Nek gue senengi karo kanca mulanang lagi bahaya, Mas. Ya. Mbok dongake ya Allah, semoga dia kelak menjadi ibu dari anak-anakku. Enggak apa-apa. Nek ditolak kalau Gusti Allah, ya gue aja gulung koming. Ya. Wong njaluki sak-sake, Mas. Tapi masalah dikei apa ora itu terserah sama yang punya. Ya. Saya punya HP nih, ya. HP saya cuma kayak gini, tiba-tiba ada jamaah ke sini, Ustadz boleh minta HP-nya? Gue nek jaluk oh Mas, ya. Silahkan, itu hakmu. Tapi masalahnya iya atau ora terserah saya. Ojo Mas, aku jadi kursi dikit doang mbok jaluk aku mau piye Mas? Ya. Allah juga seperti itu. Ya. Kalau mau minta, mau dijodohkan kepada siapa? Ya. Gue pengen dijodohi karo sapa Mas? Sebutno jenenge, ya. Tafadhol, silahkan. Tapi masalah apakah dikabulkan sama Allah atau enggak, itu terserah Allah. Makanya kalau kita doa itu siap dengan keputusan terbaik, tapi juga siap dengan keputusan terburuk. Makanya kalau ditanya, boleh enggak sih jatuh cinta? Jawabannya, boleh. Yang enggak boleh itu adalah memfollow apinya dengan pacaran. Tapi Ustadz, bukankah kalau kita jatuh cinta itu nanti hati kita sibuk dengan orang yang kita cintai? Jelas. Sampai-sampai dikatakan para sahabat itu, tidaklah ada obat paling mujarab bagi dua orang yang saling jatuh cinta kecuali dipertemukan dalam pernikahan. Gak ada obatnya. Pernah suatu ketika ada kejadian di zaman tabi'in, seorang anak raja lagi-lagi sakit, dipanggil tabib dari manapun nggak bisa ngobati. Ada salah satu tabib cuma pegang ini tangannya ini, urat nadinya. Disebutkan semua gang-gang di kerajaan tadi, gang melon, gang nanas, gang jambu, gang salak, gang pepaya, gang duren, gang opo. Pas muni gang jeruk, ini tambah banter Mas. Gang jeruk, gang jeruk, Wah, ini sudah ketemu obatnya Tuan Raja. Apa obatnya? Putra panjenengan itu mencintai seorang perempuan yang tinggalnya di gang jeruk. Nikahkan, insya Allah sembuh. Betul. Makanya sebelum kalian sampai pada level cinta, sebenarnya kita itu sudah punya alarmnya. Misalnya ketika kamu penasaran sama seseorang, kalau kamu nggak pengen kena masalah, kalau kamu nggak pengen kena penyakit bernama cinta, stopen. Iso foto kowe kok mencuri perhatian, stop wes. Aku mau kepo ya. Ketika misalnya kalian dicat sama seseorang, assalamualaikum, kalian nggak mau kena masalah, waalaikumsalam, boleh kenal? Enggak, wes rampung, ya. Paling gue sing lanang nesu-nesu sombong jangan dijak kenalan ra gelem, ya. Ben, ya. Tapi kalau kalian misalnya mau kena masalah, ya wis terus no. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh kenal, boleh, ya kan? Sedang apa? Makan apa? Tempe apa? Bacem, manis enggak manis kayak kamu, ya kan? Remuk iku hatimu tuh, ya. Makanya gini loh, anak muda itu harus bisa melihat peta hidupmu kayak apa sih? Ya. Kamu harus punya
your own purpose. Kamu harus punya goals. Oh, saya ingin sukses di usia muda. Maka saya tidak mau diserimpetin dengan urusan-urusan yang membuat saya sibuk. Cinta itu termasuk yang membuat kalian sibuk. Nah, saya bayang loh, CSD. Kudune kan mikir ujian akhir, ya. Mikir biasane matematikane apik, bahasa Indonesiane apik, bahasa Inggrisnya oke. Lah iki statusnya manggilnya sudah mama sama papa, ya. Ma, iya Pak, aku main kelereng dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Nanti kalau udah selesai pulang ya Pak. Oke, siap. Katokan cendak ji umbelen mama papa. Ya. Singkirkan hal-hal yang bisa merusak masa depanmu. Durung wayahe Mas, ya. SMP, kamu disukai, alhamdulillah ada yang menyukai saya. Cuma kan kamu punya prioritas sendiri. Ya. Ini belum prioritas bukan buat saya. Ya. Ketika ada orang mencintai kita, ya terima kasih, matur nuwun Mbak, sudah senang sama saya. Tapi mohon maaf ya Mbak, saya masih terlalu muda untuk ini semua. Lah terus kapan Mas? Ya aku rasa janjeni, karena saya tidak ada pikiran ke situ. Bukannya saya tidak suka wanita, saya suka wanita. Hanya saja ini bukan prioritas saya. Yang terjadi hari ini, kenapa kok banyak anak muda itu masa depannya itu suram? Karena mereka tidak bisa memetakan tujuannya. Loh, maaf loh Mas, bukan berarti mereka yang nggak pacaran itu nggak ganteng Mas. Ya. Cuma bukan prioritas mereka untuk mengambil cewek sebagai pasangannya. Jadi tolong diluruskan pemikiran di luar sana bahwa untuk membuktikan bahwa kamu cantik, untuk membuktikan bahwa kamu ganteng, harus punya pacar, itu harus dibasmi pikiran-pikiran seperti itu. Maka kata Bruno Mars, you are amazing just the way you are. Itu betul, you are amazing just the way you are. Kita punya prinsip sebagai anak muda muslim. Ya. Loh, saya tidak mengatakan bahwa nanti uripmu bakal lempeng-lempeng saja. Loh, bisa jadi loh kamu di sekolah karena kegantenganmu, kepintaranmu, kepopuleran kamu akan disukai sama teman-teman perempuan kamu. Cuma apa? Kita punya pilihan. Ya. Seperti Nabi Yusuf ketika dicintai Ibu Zulaikha. Oh Ustaz, kalau gitu biasanya nggak disukai, wajahku tak elek-elek ya Ustaz, yora. Jangan kayak gitu juga. Biasa saja, tampil seperti dirimu sendiri. Hanya saja apa? Kita punya prinsip. Sebab mahasiswa muslimin, remaja dimuliakan Allah, kalau di titik ini remaja nggak bisa mengelola cintanya dengan baik, khawatirnya apa? Kita terjebak pada syirkul mahabbah. Syirik dalam urusan cinta. Menaruh cinta pada sesuatu yang salah. Maka kemarin saya nulis status ya di WA, terus dikomen sama salah satu seniman muslim. Saya nulis status begini. Budaya Indonesia itu kalau halal bihalal, habis dengar ceramah, habis dengar tausiah, mereka karaokean, betul enggak? Pada ayat ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya ngomong, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak tausiah dari Ustadz. Nah sekarang setelah tadi acara inti adalah hikmah halal bihalal, sekarang monggo Bapak Ibu sudah disediakan makanan di luar sana dan sudah ada organ tunggal ya yang akan menghibur kita ya. Monggo Pak silahkan ya, penyanyinya datang ya. Assalamualaikum ya bilang kayak gitu ya kan. Kemudian nyanyi ya. Nyanyi bareng-bareng. Joget-joget wong tua-tua iso ora kelingan utange joget kabeh. Nah, itu budaya kita. Itu masih mending. Saya pernah diundang di daerah sana itu panggung debian, lightingnya keren, celap. Saya mikir, loh Mas, ini cuma undangan pengajian aja loh. Kok sampai segini hebohnya? Itu pengajian 17-an Mas, ya. Loh, enggak Ustaz, ya. Hari ini jatahnya Ustadz pengajian, besok dangdutan Ustaz. Ya. Astagfirullah ya. Jadi ternyata kayak gitu. Nah, makanya remaja yang dimuliakan Allah,
there were so many option. Banyak pilihan di depan kita itu. Kita mau milih menjadi remaja yang sibuk dengan sesuatu yang bukan seharusnya urusan kita, atau kita milih sibuk tapi produktif. Ya, mulai sekarang SMP, SMA itu bikin karya yang banyak, ya. Nanti kuliah sesuai dengan passion kamu, kemudian kamu dapat cuan dari apa yang kamu bikin, kamu dapat relasi, dapat pertemanan, hidup kamu menarik. Masalah pasangan hidup itu nanti biarkan Allah yang mengaturnya. Ya. Tapi kalau sekarang kita SMP gonceng-goncengan, ya. Wis kemana-mana kota ganti pasangan, sampai Endang Sukamti itu bikin lagu Deretan Para Mantan, ya. Itu nanti segala sesuatunya menjadi tidak istimewa. Sekarang kamu bayangkan, mencicipi sup yang belum matang, itu rasanya piye? Kamu dibikinkan ibumu sup tapi durung matang. Duduhe durung mateng, iwak pitike durung mateng, wortele durung mateng, makaroni durung mateng, daun bawang durung mateng, nggak enak semua. Kentangnya juga masih atos. Mbok seruput, bu iki sop opo? Rasanya kayak apa? Kobokan, ya. Durung mateng kok, Le, ya. Iki kok wortelnya atos men, Bu. Iki kok kentangnya atos men. Ayamnya tak cokot kok alot men. Karena apa? Sopnya belum matang. Tapi coba kalau supnya itu sudah matang, kamu seruput sidik tok, sop mantennya Mas, ya kan? Sok gerera karu-karuan. Cinta kalau kamu kelola pada usia yang belum matang, wis ini padu tok Mas. Ya. Yang SMP, wis ini padu tok. Ya. Nek pas seneng yo nyeluke beb, say, ya kan? Oh my love, ya. Oh my prince, ya kan? You are my brunch, ya apa? Kamu brokoliku, ya kan? Apa meneh kae? Oh, kamu gula jawaku, ya kayak Pak Habibie, ya. Tapi nek sekali ono konflik, ngeri. Ya. Saya pernah lihat itu di Bangju itu, numpak ninja, calanang cek nom, sing wedok cek nom, padu Mas, ya. Pacaran padu. Cewek emburi sikut nganggo, sikut. Apes, kayak MMA itu kan, ya kan? Tujuannya cewek orang ngene-ngene, wajibnya teko mesti, ya kan? Enough, ya. Berapa banyak kekerasan dalam pacaran? Ya. Baru kemarin kapan tuh anak SMK, cewek di Belandang Keyange, pulang-pulang tinggal nama, dicekoki minuman keras sama teman-temannya, ya. 3 hari nggak pulang. Ini kan bahaya sekali itu. Makanya kata Nabi, barang siapa punya 3 anak gadis, semua solehah, silakan duduk bersamaku di surga. Karena mendidik perempuan itu lebih susah. Perempuan itu kalau mencintai pakai rasa Mas, beda sama kita. Laki-laki itu kalau mencintai pakai mata. Wong wedok ini wis seneng, ngeri Mas. Mulane nek kowe nyinom, pas ono mantenan dijajar gitu. Sing wedok wayu, sing lanang biasa. Mungkin sing wedok itu pas munggah gunung tak kodok itu. Mbak Wi kok seneng karo Mas gitu, Mbak? Aku seneng banget to Mas karo dhek. Wong koyo ngono lho Mas. Wis rapopo Mas. Tapi nek wong lanang jatuh cinta itu pasti pakai mata, ya. Juarang wong lanang ganteng iki bojone rapate ayu juarang, ya. Tapi nek wong wedok ayu bojone rapate ganteng itu banyak kejadian, ya. Makanya dari itu kita punya prioritas sendiri. Makanya jangan sampai kalian remajamu itu menjadi madesu, masa depan suram. Cuma because of love, hanya gara-gara salah menaruh cinta. Loh, salahnya kenapa Ustaz? 1, karena media yang kamu konsumsi. Ya. Cah nom nek cewek itu kebanyakan menelan mentah-mentah konten Korea, itu juga buruk. Ya. Korea itu nggak ada yang nggak cantik, nggak ada yang nggak cantik, betul ya? Nggak ada yang nggak ganteng. Wape hayu kabeh ganteng. Karena memang pilihan. Pokoknya nonton sinetron Indonesia itu sing elek itu bagian pelawak, ya kan? Bagian pembantu. Sing pemeran utama mesti ganteng-ganteng Mas. Ya, itu biasalah industri hiburan kayak gitu. Makanya kalau yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar tentang cinta itu referensinya yang salah. You are my everything, you are my sunshine, you are my love, ya. Referensinya Romeo and Juliet, saking jatuh cintanya akhirnya saling mati semuanya.
ya nanti referensi kita itu yang akan menjerumuskan kita. Tapi kalau mohon maaf, nyun sewu, referensi kita itu ternyata cintanya ala para sahabat, ya. Bagaimana para sahabat Nabi itu mengelola cintanya, Masya Allah, ya. Maka kita akan mendapati diri kita orang-orang atau remaja yang bisa mengelola cintanya dengan baik. Jadi media itu pengaruhnya besar. Mulakno, ceken Instagrammu, sing mbok follow sopo. Nah, kalau yang kamu follow adalah selebgram yang tiap hari bikin konten-konten menyesatkan, misalnya, guys, sebentar lagi gue mau live guys, live Instagram, ya. Pacaran di mobil guys, ya. Kalau buat kalian yang pengen nyimak silahkan ya, nanti jam 10 malam guys, langsung masuk ke akun gue, cek live Instagram gue guys. Wah, jam 10 yang-yangan, jam 10 kurang 5 menit wis 3.000 viewer ya mas, ya kan? Gur pengen nonton wong yang-yangan. Ya. Makanya hari ini content is the king. Kalau seandainya yang kamu follow itu adalah orang-orang yang nggak punya tanggung jawab moral, bahaya. Makanya media itu jangan dianggap remeh. Maka ketika ada orang-orang muslim, dia punya dedikasi tinggi, bikin media, dukung mas, ya, dukung mbak, ya, agar media-media kaum muslimin itu tumbuh, terutama di era 5.0 seperti hari ini. Terus yang kedua, siapa yang akan mempengaruhi cara kalian mensikapi cinta adalah pergaulan. Konco-koncomu mas, mbak, nek konco-koncomu kebanyakan orangnya pacaran, cuma tinggal nunggu waktu, kita pun juga akan pacaran. Tapi kalau teman-teman kamu insya Allah orangnya bisa menjaga diri, lebih memprioritaskan Allah daripada yang lain, Pak, insya Allah kita lebih terjaga. Yo minimal misalnya kena pacarannya pacaran Islami, ya, dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah bersama-sama, ya. Yo rene ya. Pacaran Islami manggilnya Abi karo Umi, ya, nggak ada. Ya. Maka satu media, dua apa? Pergaulan. Tiga, orang tua. Kalau orang tua kamu nggak kenal agama, nggak ngarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, kowe golek dalan dhewe tanpa diarahke wong tuamu, kebanyakan pada ngikut orang tuanya. Bu, aku oleh ra pacaran, Bu. Yo oleh, wong ibumu mbiyen yo pacaran, Nduk, ya kan? Aku oleh bapakmu iki ning ndi? Pasar malam gara-gara senggolan, ya kan? Akhirnya dadi yangku, 5 tahun yang-yangan, akhirnya nikah, ya. Makanya kalau orang tua nggak ngarahkan, bahaya. Makanya beruntunglah kalian kalau punya abi, umi, bapak, ibu yang pengetahuan agamanya bagus, yang kadang-kadang ngeremnya itu rotok pakem, nganggo cakram, le, ojo le, ya langsung mundur, ya. Duh, ojo nekat, langsung mundur. Ya. Itu lebih baik daripada orang tua yang wopo-wopo itu semua diperbolehkan. Makanya kalau dalam pendidikan Islam, seusia kalian ini itu masuknya fase leader. Fase leader itu apa? Bukan lagi fase penjara, ya, sing opo-opo ra oleh. Leader itu sudah mulai harus dikasih amanah. Coba tak tonton. Kowe iso ora? Dievaluasi kalau seandainya dia melakukan kesalahan. Nah, Ustadz, kalau wis kedadian gimana Ustadz? Sudah terlanjur cinta, terlanjur sayang Ustadz, gimana? Saya nggak bisa lepas dari dia Ustadz. Seluruh bayang-bayang wajahnya itu ada di mata saya. Wah, dah gede nih meripatmu mas, ya kan? Saya itu sudah punya banyak kenangan dengan dia, mas. Bagaimana ini, Ustaz? Tobatlah dari perasaan itu dengan cara apa? Kalau kamu usianya sudah cukup, 21, 22, 23, kalau yang cowok 23, 24, 25, dah, gak usah lama-lama. Ya. Selak disikat, wong. Moro ning omahe pake, numpak motor ngejak kancamu apa ngejak bapakmu apa ngejak sedulurmu sing luwih tuwa, ya. Ketok pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak, saged ngobrol sekedap. Oh, angsal Mas, monggo pinara. Ya. Menika sepindah kula silaturahmi Pak nggih, derek tepang asma kula bla bla bla. Kula teng mriki rencange putri jenengan ingkang asmanipun bla bla bla.
Nah, kula niki pun kenal putri jenengan Pak teng sekolahan. Terus kula mriki badhe nglamar putri jenengan kagem istri kula. Nggih. Bapake kaget, "Woi, tenanan ora le?" "Nggih, Pak." "Serius kowe?" "Nggih, wis rasa suwe-suwe le nikah saiki wae." Wah, langsung sujud syukur Mas, ya kan. Lah mahar kula napa? Kerupuk sak blek, ya kan. Mahar ya mas-masan apa piye ngono, ya kan. Akhirnya apa? Itu lebih bagus, ya. Daripada apa? Pacaran petang tahun, ya Allah, wih pacaran apa kredit motor, ya kan, lunas-lunas, ya. Udah, itu cara tobatnya. Nah, Ustadz, kalau seandainya misalnya dia bukan bersama kita, gimana? Saya wis kebadut seneng, tapi dia malah untuk orang lain. Ingat Mas, cinta sejati adalah cinta yang membiarkan dia bahagia meskipun bukan bersama kita, ya. Sing penting deh happy, wes bismillah. Sing penting gue bahagia Nduk. Di kursi pelaminan aku akan datang di pernikahan kamu dengan seremuk-remuk hatiku, ya. Ora apa-apa, insyaallah baik-baik saja. Makanya pemuda remaja yang dimuliakan Allah, sadurunge kamu kena virus sebesar itu, ketika kamu sudah mulai ada rasa-rasa ke sana, perhatian, terlalu dekat, chatting yang berlebihan, terlalu close friend meskipun kalian lawan jenis, itu harus mulai dikurangi, ya. Biar nanti sakitnya itu enggak terlalu sakit ketika memang bukan menjadi hak kita. Sebab apa? Kadang-kadang laki-laki hatinya bebal. Cedak gurut merasa cedak sebagai konco, tapi ternyata cewek merasa, "Wih, dia ada rasa sama saya nih," ya. Padahal gue rane rasa apa-apa, Pak, ya. Kancamu cewek nggo buku akeh, tak gawake. Wah, padahal gue memang senengane membantu, ya. Tapi kono mikirin, "Wah, Masya Allah, bukuku digawake," ya. Baper, ya. Ning stasiun ya ngono, tasmu digawe wong lanang, "Mbak, saya bawain." Wah, masih seneng karo aku. Mbake tekan kono, "Mbak, 10.000," ya kan? Mbake kuli, ya. Makanya ya hati-hati, ya. Ini penting sekali remaja yang dimuliakan Allah menjaga hati agar tidak terkena dosa karena cinta, ya. Intinya itu ihfadillah yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, nanti dia akan dijaga sama Allah. Tapi kalau orang itu sembrono, ya, maka pernah suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apakah kamu punya ibu perempuan?" "Punya." "Punya adik perempuan?" "Punya." "Punya kakak perempuan?" "Punya." "Kalau ibumu, kakakmu, adikmu dizinai, mau nggak?" "Nggak mau." Ya. Maka Mas, wanita, ya, itu seperti Barbie, ya. Tahu ya Barbie, ya, boneka Barbie. Dan laki-laki sejati nggak pernah mainan Barbie, ya. Jadi laki-laki sejati nggak pernah mainan wanita, ya. Ojo mbok sakiti hatinya. Nek kowe niat yo lamaran, nek ora niat yo ojo ngomong aneh-aneh, ya. Demikian mungkin materinya pada kesempatan malam hari ini. Masih ada setengah jam untuk tanya jawab. Silahkan, monggo. Kalau ada pertanyaan dari kalian, yang perempuan boleh pakai kertas, boleh juga langsung ngomong. Yang laki-laki langsung saja raise your hand. Ini door prize-nya banyak sekali, gitu ya. Nanti mungkin bisa kalian bawa pulang. Silahkan, ada pertanyaan, monggo. Yang lagi ada pertanyaan? Yang putri boleh pakai kertas ya kalau saya mau nanya. Atau di pandu masjid, silakan Mas. Oh, pakai ini. Silakan yang mau bertanya, saya persilakan satu penanya. Kalau ada pertanyaan nanti saya tanyain. Yang putri bisa ditulis. Itu ada ya.
Kira-kira paham nggak tadi materi ini? Paham atau putar? Paham ya? Ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan nama saya Yunanda. Izin bertanya Ustaz, gimana sih sebelum kita melamar seseorang kan kita harus mengetahui sifat wanita itu sendiri. Gimana cara yang baik untuk mengenal sifat dari wanita itu sendiri? Oh ya, siap. Mantap. Mungkin langsung Ustaz. Oke. Oh, ini jadi kajian pranikah nih ya. Gimana cara mengenal sifat wanita? Pertama, kata Nabi, tanyakan kepada saudaranya atau tanyakan kepada teman dekatnya. Karena kalau kita tanyakan kepada yang bersangkutan, pasti dia akan ngomong yang baik-baik, ya kan? Ya. Maka kita bisa nanya kepada teman dekatnya. Teman dekatnya itu siapa? Ya. Mbak, ya mas, gue kenal karo Mbak Igi, kenal. Wongnya piye Mbak menurutmu? Ya wongnya apik sih mas. Lomo, sering ngei maem, sering ngei duit, sering sedekah, ya. Tapi, nah iya apa Mbak? Tapi ini apa Mbak? Tapi anu mas, wongnya rada ember, ya. Borot, ya kan. Wopo-wopo diceritake. Ya. Oh iya. Ya nggak ada manusia sempurna mas, pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Nanti tergantung kita mau nimbang, ya. Nimbang seperti apa? Tapi kalau kata Nabi, carilah yang solihah, ya. Wanita itu ya masih nggak apa-apa, ya. Foto-foto gunung, laut. Ya. Tapi kalau Instagramnya foto-foto selfie kabeh, ya, sak layar 6 inci raine dhewe kabeh, ya. Ya kamu harus mempertimbangkan, ya. Misalnya ketika nanti nikah, kamu tanya, Dek, maaf ya, ini pas ta'aruf saya tanya dulu, nanti kalau sudah nikah masih mau selfie-selfie enggak? Ya. Karena perempuan itu kalau sama foto memang seneng, ya. Bahkan jangan-jangan saking senengnya karo foto, di rumah sakit foto ronsen, ngomong karo dokter dok, fotonya bisa diedit enggak? Foto ronsen jalur diedit, ya iso, ya. Makanya apa? Cek medsosnya. Sing komen sopo? Bisa jadi misalnya dia di medsos itu terlalu akrab juga bisa kan? Ada yang komen cowok, ternyata dia akrab banget, ya. Ketawa sampai kik. Ketawanya sampai WK, ya. Sampai ngasih emot love, ya. Itu harus kamu jadikan pertimbangan, ya. Bukan berarti kemudian nek ana ngono rasa mas. Enggak, saya enggak ngomong kayak gitu. Karena setiap orang punya ujian masing-masing, ya. Setiap orang punya standar bahagia sendiri. Selama tidak nabrak syariat, masih boleh dipertimbangkan. Sebaliknya, perempuan juga gitu. Kalau misalnya mau lihat seseorang gimana, cek medsosnya. Ikhwannya kayak apa sih Ustaz? Coba, ini akunnya Mbak, kamu cek. Ya. Kok dia terlalu mudah ya sama perempuan? Ya, itu catatan kamu. Ya. Kok dia sombong ya Ustaz? Kok dia gini ya Ustaz? Ya, itu catatan untuk dipertimbangkan. Karena sekarang eranya sudah terbuka semuanya. Oke. Itu Mas ya untuk ininya. Terus surprise-nya langsung disuruh milih atau mau milih yang kotak atau mau milih yang kecil, silahkan maju Mas, pilih. Yang Putri ada pertanyaan? Kertas? Belum ada? Nanya Mbak. Saya pikir nanya Mbak ya, Mbak nggak nanya. Ada? Yang Putra lagi? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Afiato dari Program Bandungan. Ini setelah saya bertanya di kantor tempat kerja saya itu, iya saya tidak mengerjakan saya kira itu biasa sampai ketemu saya sapa kan yo jam sekat sholat bareng aja bareng waktu kerja.
Nah, pas apa dari pas saya ngobrol saya ngomong gini misalnya, enggak, aku minta nomormu boleh. Terus dia kasih malah nggak ada nomor itu. Ah, kok masa jual dua juta boleh? Oh, ini bukan aku sih harus itu sih baik, kapan baik. Saya bingung kan, ini nggak ada akrab baru kok dan nomor pasien itu terus tapi yo, apa? Terus lah, nggak kayak masa, itu masih sama sih masih akrab sama. Menurut saya bertanya gini, apakah itu kita bisa sadarkan dengan saya bahasa lebih bisa lanjut sama tidak atau ya atau mungkin bukan karena saya itu. Ya. Terima kasih Ustaz, selalu berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan dan jenengan memang ada niat untuk maju sebagai sesuatu yang serius, maksudnya menjadikan dia calon istri atau seperti apa, Mbak, aku jaluk nomormu. Wow, cuma aku isu ini. Wes, sekarang dibalik, Mbak, ini nomorku. Mau nek butuh apa-apa hubungi aku. Ya. Jadi laki-laki itu memang ya strateginya banyak ya. Jadi misalnya, Mbak, ini gue nek butuh apa-apa, misalnya apalah ya. Ini nomorku ya, ya nggak harus kamu hubungi sih, cuma kalau misalnya kamu butuh aja silahkan hubungi. Sebab wanita itu memang bagusnya dirasa malunya. Ya, kalau wanita udah nggak punya rasa malu, nah ini bahaya. Ya. Makanya berbahagialah para wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Tapi wanita muhajirin itu rasa malunya tinggi. Sementara wanita ansor untuk hal-hal yang sifatnya ilmu mereka berani untuk bertanya. Ya. Makanya kalau untuk forum-forum kayak gini, wanita mau nanya silakan, nggak usah malu-malu untuk bertanya kaitannya dengan ilmu. Jadi begitu Mas, kalau misalnya kamu ngerasa dia nyaman, kamu juga nyaman, terus ternyata kamu ada niatan serius untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup, ya diseriusi secara lebih ya. Meskipun itu tidak terlalu ideal ya, karena idealnya memang ta'aruf kepada yang bersangkutan, tapi karena memang kondisinya seperti itu, diseriusi saja secara lebih sungguh-sungguh gitu. Monggo, ada lagi? Monggo. Ada yang belakang? Oh ya, Mas maju dulu ngambil doorpress, silakan. Yang kecil, yang besar, silakan. Kalau yang kotak jelas-jelas sangkir, tapi kalau yang kecil saya nggak tahu. Siapa tahu kunci mobil, kuncinya tok, ya. Oke, matur nuwun. Yang putri ada, Mbak? Mau nanya? Pakai kertas? Pakai mic? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mau pakai mic aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita itu udah mau menginjak ke pernikahan dan semua lagi, tapi kita udah mulai jadi terus kayak ngambil tren-tren gitu. Ya, Itu hukumnya bagaimana? baik. Oke. Salam. Ya, ini termasuk jebakan setan ya. Jadi ketika kalian misalnya sudah melamar seorang perempuan ya. Ini kasihan yang datang anak SMP ini kita bicara lamar-lamar. Udah ngelamar perempuan terus sudah dijawab dengan jawaban diterima ya. Terus masih ada waktu kan nunggu kan. Misalnya ngelamarnya Januari, nikahnya
Oktober. Wah, nunggu berapa lama tuh ya? Nah, selama nunggu ini atas nama komunikasi terus sering chattingan. Ya. Assalamualaikum, calon istriku. Waalaikumsalam, calon suamiku, gitu-gitu ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kalian masih posisinya sebagai ajnabi, sebagai orang asing. Ya. Manggilnya tetap harus panggilan yang biasa saja. Pak, Bu, Mas, Mbak, biasa aja. Nggak boleh manggil sayang-sayang, nggak boleh manggil calon istriku, calon ibu dari anak-anakku, terus ngerayu-ngerayu. Nanti kalau kita udah menikah, kita gimana ya? Nggak usah gitu-gitu. Ya. Jebakannya di situ. Makanya disarankan apa? Waktu antara lamar dengan menikah itu jangan terlalu lama. Ya, kalau bisa sekitar 3 bulan lah untuk prepare. Ya. Kalau terlalu lama ini fitnahnya besar, fitnahnya gede. Ya. Apalagi kalau cewek-cewek nggak tahu ilmu, dipikirnya sudah resmi, sudah bakal jadi calon istri, terus mohon maaf sampai video call dan lain-lain. Nah ini yang bahaya. Ya. Soalnya syariat itu membataskan bukan apa-apa, tapi untuk menjaga kita semua. Gitu. Ya. Monggo Mbak silakan diambilkan atau ngambil sendiri Mas? Diambilkan. Dengan Charles K1 atau yang mana? Oh, silakan. Mas ada lagi pertanyaan? Mbak, ada lagi pertanyaan? Saya balik sekarang ya, biar seru. Oh, ada yang tanya? Silakan, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad dari di sini bertanya Ustaz. Pertama dari yang saya lihat Ustaz tadi sangat relate di kehidupan kaum lama. Contohnya di kehidupan saya, susah kita setiap di tempat umum sesuatu tidak susah. Beda jenis izin. Ya. Oh, jenis. Kayak kita tuh kayak bilang mata itu kayak tapi kalau nggak bilang ya juga Mana? jadi pertanyaannya itu bagaimana kita menasihati diri kita sendiri dan bagaimana kita menasihati dan menegur teman-teman kita yang sebenarnya Ya, imun terbaik itu adalah ilmu ya. Jadi imun terbaik itu adalah ilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu pun kadang-kadang bisa tergelincir. Makanya ilmu yang kita ketahui itu harus diamalkan. Ketika hari ini kalian tahu bahwa batasan-batasan pergaulan itu harus seperti itu dalam Islam, maka setelah ini harus kita amalkan. Dan jangan kemecer ya, jangan kemecer, jangan ngeces, jangan kepingin ketika lihat teman kita pacaran. Misalnya teman kita kalau hari Senin itu pamer-pamer, wah deh ini malam minggu aku nonton Spider-Man ya, No Way Home ya, Far From Home terus No Way Home, dia omah omah atuh saya kira di omah ya kan. Kemudian nonton KKN di desa penari gitu ya, wah cewek udah ajak nonton film horor itu langsung ngerangkul aku tuh ya kan. Wah, aku ngerangkul aku ya, aku seneng-seneng baik dirangkul. Gue piye bro, dia ini nonton apa ya? Aku nonton apa-apa, aku nanti cewek, dibully gitu ya, dijorok-joroke gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ya. Bahkan sampai pada tataran apa? Nyun sewu. Kalau anak-anak STM itu, kalau misalnya teman-temannya pada punya pacar, kamu nggak punya pacar, sampai dituduh ya, gue gay ya, gue homo ya, orang di pacar. Akhirnya kita harus cari-cari pacar ya, untuk membuktikan bahwa kita tidak homo. Ya. Ini jebakan-jebakan pergaulan sebenarnya. Ya, makanya kita harus tetap dengan pendapat kita, tetap dengan prinsip kita. Bismillah. Ya kalau misalnya di jalan mata kita melihat, tapi ya ning ngarepe pas Mas ya. Misalnya kita naik mobil lampu merah langsung naik cewek wong loro goncengan, ning ngarepe pas, iki kok langsung ning mripatku iki ya. Makanya ya kita memperbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mata kita ya. Mohon maaf, jangankan yang terbuka, yang tertutup saja kadang-kadang ya namanya naluri laki-laki itu kan pasti ada nuansa ke sana. Makanya
kita harus memperkuat diri dengan iman, amal solih, ya, memperbanyak istighfar, terus menerus. Nah, kenapa? Yakinkan pada diri kalian bahwa yang halal itu menenteramkan, melegakan, membahagiakan, sedangkan yang haram itu menggelisahkan. Ini underline gede-gede, ya. Yang halal itu menenteramkan, membahagiakan, melegakan, tapi kalau yang haram itu menggelisahkan. Orang kalau misalnya udah punya pacar gonta-ganti sampai kayak gitu, nanti endingnya apa? Ketika menikah, dia dapati istrinya nggak seperti mantan-mantannya, itu berhari-hari seumur hidup dia akan melakukan penyesalan. Kok aku nikah kalau dia ya? Sementara kalau mereka yang nggak pernah pacaran, tiba-tiba mendapati dirinya punya pasangan, itu dia akan mensyukuri setiap kebersamaan bersama dengan wanitanya. Dan dia tidak punya pembanding apa-apa. Orang sekali kenal perempuan, dia adalah yang harus menjadi istri kita kok. Makanya bedanya pacaran sama ta'aruf. Kalau pacaran itu prepare for the best. Jadi perkenalan bertahun-tahun itu dia mengharapkan yang terbaik. Oh, aku kenal kowe kok. Nanti ketika nikah itu aku pengen yang the best dari kamu itu apa? Karena yang lain semua sudah saya kenali. Ya. Tapi kalau ta'aruf itu kita harus siap mental apa? Prepare for the worst. Ya. Bersiap untuk yang paling buruk. Wong kenali gur sedelok, ya. Gur tuker foto, tuker biodata, ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali. Ewo dene ternyata barang tak nikahi kok wonge ngentutan, ya ki resiko, ya. Ya wis lah iki berarti rezekiku saka Gusti Allah. Aku oleh bojo ngentutan, ya. Enggak apa-apa, sabar nanti berpahala, ya. Makanya nanti silakan kalau teman-teman yang suka materi-materi pranikah ya, nanti minta nomor ke Mas Jihad bisa, nomor saya. Saya punya grup WA untuk perempuan sendiri, kajian pranikah. Grup laki-laki belum tak bikin ya. Nanti silakan kita bikin juga nggak apa-apa. Nah, nanti di situ kalau pengen materi-materi pranikah, nanti biasanya saya posting setiap hari pakai suara, kadang pakai tulisan. Kalian bisa share ya. Tapi kalau ini memang sebenarnya targetnya itu anak-anak muda ya, yang bicara cinta dulu ya, jangan bicara nikah dulu. Kok kapok dijak Rene ngomong cinta, cucu jangan ngomong nikah ya kan. Nanti kapok mereka ya. Demikian mungkin ya, sudah jam 9:30 kurang 5, kasihan yang awat-awat nanti terlalu malam. Sekarang saya balik saja pertanyaan dari saya, silakan yang bisa menjawab. Acungkan tangan, Mas maju dulu Mas, ambil doorpress Mas. Ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ada absennya nggak Mas? Ada. Absen Putri, absen Putra, Oh mau nanya? Oh ya silakan. Ada yang namanya belakang. Moga Mas Yad dibantu. Mike. Kalau sekarang kan kayak main bareng-bareng juga kayak nonton bioskop itu teman-teman saya ada yang main sama cewek tapi nggak langsung aja sampai 11, 3 sampai 4 sampai 4 tahun gitu. Gimana? Ya siap. Ya, jadi di dalam Islam itu memang ada 2 hal ya. Kalau dalam pergaulan, nanti kapan-kapan kita bahas tentang konsep pergaulan secara detail ya. Pertama yang dilarang itu khalwat. Khalwat itu berdua-duaan ya. Jadi kalian berdua dalam satu ruangan di tempat sepi, gak ada yang lihat. Itu dilarang. Mau pacaran atau enggak, kalau sifatnya 2 orang berdua-duaan, itu nggak boleh. Bahkan kalau bisa misalnya kalian mau periksa ke dokter, dokternya cowok, kalian pastinya cewek, usahakan pintunya dibuka dikit ya, jangan ditutup rapat ya. Kemudian kedua adalah ikhtilat. Ikhtilat ini campur baur. Bareng-bareng tapi nggak ada batas ya. Single-single, sentuh-sentuh dan lain-lain. Nah, kalau posisinya kayak gitu Mas ya, usahakan misalnya kalian jalan bareng itu memang ada sesuatu yang harus dijaga. Misalnya kita tidak menyentuh. Misalnya kita dicablek ya. Cablek cewek naik gemes kan udah kayak wah, nyablek cepuk. Nah, dia balas lu nesu ya kan. Jangan ya, kita bilang misalnya kayak dulu saya kuliah di sastra Inggris. Sastra Inggris itu dulu saya kuliah di UNS itu muridnya berapa? Muridnya 69 ya. 69 itu cowoknya 19, ceweknya 50 ya.
Jadi kalau kita misalnya pas nunggu kuliah itu ya kita ngobrol sama teman-teman cewek itu. Cuma ya mereka tahu orang mungkin lu jejer aku atau mungkin nggak nyentuh, kita pun nggak nyentuh dia dan lain sebagainya. Saya dulu SMA juga ikut pecinta alam ya. Di SMA 1 dulu ada Marga Giri kalau nggak salah. Itu kita naik gunung juga gitu. Ada batas-batas di mana ya kamu cewek sana, aku cowok di sini gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak di pesantren, tidak di pondok pesantren, tidak di lingkungan-lingkungan yang ketat, penerapannya seperti itu ya. Di lingkungan kerja, penerapannya seperti itu. Karena kita memang hidup di Indonesia yang tidak langsung bisa melakukan peraturan-peraturan yang tegas ya. Makanya kalau kita pergi kemana sama teman, meskipun bukan pacar, soalnya mohon maaf, sekarang ada istilah friend but benefits ya, temen tapi buddy gitu ya, temen yang buddy. Kita ora seneng nih kok buddy akeh model ngono kuwi akeh banget ya. Atau model yang sister brothers, tapi memang tidak sister brothers, dianggap kakak, dianggap adik, tapi kita tidak saling cinta ya, kita cuma saling sayang ya. Pokoknya bahasa narasinya banyak sekali lah. Makanya yang perlu kamu atur Mas adalah lebih kepada relationship yang harus dijaga, bahwa hubungannya meskipun friends tapi harus ada batas-batas yang harus dijaga. Silakan Mas ngambil door prize di depan ya. Masih ada door prize yang harus kita bagi. Pertama yang datang pertama ya, selain panitia ya. Yang cowok siapa? Datang pertama? Oh sudah tadi ya. Ya. Datang kedua kalau gitu. Ayo, maju Mas, ambil. Yang perempuan datang pertama ada? Ya salah satu Mbak, ya ngambil ke depan atau diantar Mas. Yang datang pertama. Terus masih ada banyak ya. Pertanyaan buat yang cowok. Siapakah nama nabi yang tadi saya ceritakan digoda sama seorang perempuan bernama Siti Zulaikha? Siapa? Besok ya, ambil Mas satu. Mbak, yang bisa jawab berapa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Ya. Berapa? 114. Oh ya. Tadi sudah dapat 12 belum? Belum. Oh ya, satu lagi Mas. Yang cowok, pertanyaan berikutnya adalah apakah nama surat yang turun di Madinah? Surat Madaniyah. Oke. Sudah dapat ya? Yang lain coba, yang lain biar bagi-bagi ya. Yang lain ya. Siapakah nama nabi yang punya mukjizat bisa ngobrol sama hewan? Ya, Mas. Sulaiman, maju Mas ya. Masih ada 3. Mas Jihad mau bagi 3? Monggo. Sekalian. Tak habiskan sekalian. Yang Putri, kalau di Daumar Ramadan itu ada namanya hari di mana kemudian hari itu dilipat gandakan amal-amal ya. Namanya Lailatul Qadar ya. Hari apa yang disebut sebagai hari turunnya Quran? Belakang ada? Ya, nuzul Quran, Mbak. Maju. Dapat 1 Mas. Belakang. Masih sisa 2 ya. Yang putra ya, sisa 2. Sebutkan nama masjid tempat kajian kita. Ya. Jamil, maju Mas. Gampang banget. Masih 1 ya, masih 1. Siapakah nama anak Nabi Adam yang saling membunuh? Ya, siapa Mbak? Ya, Bil dan Kopil. Silahkan Mbak, maju ke depan, Mas, kasihkan Mas ya. Oke, jadi remaja sekalian, ini adalah pertemuan perdana. Mudah-mudahan kalian semua berkesan dan tidak kapok dengan kajian. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Dan Alhamdulillah, nanti tema-temanya kita ambil tema-tema yang ringan-ringan dulu aja buat kalian. Semoga bermanfaat. Terakhir dari saya, terima kasih banyak.
Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saudara mohon kasih kepada Ustaz Iman Satik yang telah memberikan materi pada kita ya tentang cinta ya. Apakah boleh kita mencintai? Jawabannya apa? Jawabannya betul? Boleh ya, boleh. Yang tidak boleh adalah tolak. Formulanya adalah mengulangi, menindaklanjuti. Jadi jangan sampai kita kenal sekali itu tidak lanjut lagi. Jadi pastikan kita sekali sudah bisa kita lagi. Ketika siap, siap tidak masalah, siap. Mulai keras jadi yang berat. Ketika siap tidak masalah, masih yang berat ini. Yang putri, insya Allah siap ya. Di sini ada yang bawa bahasanya? Nggak ada ya. Kalau yang karung bawah silahkan diputuskan di sini ya. Silakan kalau yang bawa mantan diputuskan gitu ya. Nanti insya Allah Ustaz Bersotik sudah siap untuk menerima CP ya Ustaz. Harus siap ya. Ini teman-teman yang nanti yang sudah siap menikah ya, yang masih jomblo ya, yang siap ya. Kalau ada yang belum siap ya biasa dulu ya. Ini bagi yang siap. Jadi Ustaz Bersotik insya Allah siap untuk memfasilitasi Anda, memfasilitasi bagaimana Anda mendapatkan syukur-syukur yang soleh dan solehah insya Allah. Mungkin itu dari kami ya untuk acara yang sudah yaitu pertanyaan sudah selesai. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Bila kita akhiri acara pada malam ini dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu dari saya apabila memandu acara pada malam ini, misalnya mohon maaf dan semoga kita lain waktu bisa bertemu kembali. Sebelum kita tutup, kira-kira masih siap pengajiannya ini? Siap pengajian? Yang siap akan yang siap lagi. Siap kajian lagi bersama Ustaz Bersotik. Insya Allah kita akan adakan lagi di waktu yang terang ya, di pagi hari insya Allah yang lebih menarik, lebih banyak dan lebih itu lagi ya. Mereka siap ya? Yang siap dengan saya, mereka siap yang siap ngaji lagi, siap ngaji lagi, siap semangat lagi, takbir. Alhamdulillah kita sampai penghujung acara. Mungkin itu dari kami. Setelah ini teman-teman bisa melanjutkan yang perjalanannya, yaitu bisa balik ke rumah masing-masing. Jangan mampir-mampir ya, dan pastikan teman-teman sudah men-follow ya, men-follow YouTube-nya daripada Masjidul Jamil. Jadi kita di streaming di TikTok ya, TikTok juga, kemudian juga di streaming di YouTube-nya Jamil Official. Kemudian di TikTok-nya Lukais, yang artinya adalah ruang kajian Islami. Silakan nanti di like, komen, dan share dan subscribe gitu ya. Mungkin itu dari saya. Apabila dalam acara ini bagi salah mohon maaf. Silakan nanti bisa keluar dan mengambil nasi satu-satu ya. Pastikan antri, jangan berhutang. Insyaallah semuanya kebahagiaan. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bisa antri ya. Nasi saja.